البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya, 6 kaidah yang kedua daripada Al-Qawaidul Arba', 4 kaidah pokok. Kita sekarang sudah menyelesaikan kaidah yang pertama, bahwasanya pengakuan mereka terhadap tauhid ar-rububiyah tidak cukup, harus disertai dengan pengakuan at-tauhid al-uluhiyah. Sekarang kita ambil kaidah yang kedua. Qala al-muallif al-imam al-mujaddid Abu Abdullah rahimahullah ta'ala, al-qaidatu tsaniyah, kaidah yang kedua, annahum yaqulun, bahwasanya mereka mengatakan, ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbah wasyafa'ah. Kata mereka ini ya, tidaklah kami menyeru mereka, tidaklah kami berdoa kepada mereka, wa tawajjahna ilaihim, dan kami mendatangi mereka, melainkan untuk mencari kedekatan dan juga syafaat. Jadi mereka menganggap orang-orang saleh atau para wali yang mereka anggap itu bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa memberikan syafaat untuk mereka. Naam. Fadalilu qurbah, maka dalil berkaitan masalah kedekatan yang mereka cari, qauluhu ta'ala, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Dan orang-orang yang mereka menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai para wali, ma na'buduhum, kata mereka, kami tidak mengibadahi mereka, illa, melainkan, kata mereka, liyuqarribuna ilallahi zulfa, melainkan agar mereka, yaitu para wali itu, mendekatkan diri kita atau diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala, zulfa, dengan sebenar-benar pendekatan, dengan pendekatan yang sangat. Innallaha yahkumu bainahum, sungguhnya Allah taala itu yang akan menghukum antara mereka, fima hum fihi yakhtalifun, pada perkara yang mereka perselisihkan. Innallaha, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala, la yahdi man huwa kadzibun kafar, Allah taala tidak memberikan hidayah kepada orang yang dia itu pendusta serta kufur. Barakallahu fikum wa hafizakumullah. Kita baca syarahnya itu. Qala syarih Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, al-qaidatu tsaniyah, kaidah yang kedua, annal musyrikin alladzina sammahumullah, bahwasanya orang-orang musyrikin yang Allah taala menamakan mereka musyrikin dengan penamaan musyrikin, wa hakama alaihim bil khulud fin nar, dan Allah taala juga menghukumi mereka, menetapkan untuk mereka kekal dalam neraka, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Sungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlu kitab dan orang-orang musyrikin, fi nari jahannam, mereka berada di neraka jahannam, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Kata beliau, lam yusyriku fil rububiyah, mereka tidak berbuat syirik dalam masalah rububiyah, wa innama asyraku fil uluhiyah, dan hanya saja mereka berbuat syirik dalam tauhid al-uluhiyah. Fahum la yaqulun, bahkan mereka tidak mengatakan inna alihatahum takhluq wa tarzuq ma'allah, mereka tidak mengatakan bahwasanya ilah-ilah mereka itu mencipta, memberi rezeki bersama Allah taala. Wa annahum yanfa'una aw yadurrun, bahkan mereka juga tidak mengatakan bahwasanya mereka itu para wali yang mereka jadikan wali itu atau orang-orang saleh menurut mereka, mereka tidak mengatakan mereka bisa apa? Bisa memberikan manfaat, tidak pula memberikan madharrah, yaitu malapetaka atau bahaya. Au yudabbiruna Allah, atau mereka juga mengatur alam semesta bersama Allah. Wa inna mattakhadhuhum syufa'a, kata mereka, dan hanya saja mereka itu menjadikan para wali atau orang-orang saleh itu jadikan syufa'a, perantara-perantara yang bisa menghantarkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, kata mereka ya, yang bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Allah jalla wa ala, sebagaimana Allah taala berfirman, wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun
haula'i syufa'auna indallah. Mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang tidak bisa membahayakan mereka, tidak pula memberikan manfaat pada mereka. Wa yaqulun, seraya mereka mengatakan, haula, mereka itu orang-orang saleh atau para wali, syufa'auna indallah, mereka adalah para syufa'a, perantara kami yang memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma la yadurruhum ma la yanfa'uhum. Dengan apa-apa yang tidak bisa membahayakan mereka, padahal tidak pula memberikan manfaat pada mereka. Hum mu'tarifuna bihadza. Mereka mengakui bahwasanya para wali, orang-orang saleh itu tidak bisa memberikan manfaat untuk mereka, tidak pula memberikan bahaya. Cuma innahum la yanfa'un wa la yadurrun. Mengakui bahwasanya mereka tidak bisa memberikan manfaat, tidak pula memberikan bahaya. Wa innamattakhadhuhum syufa'a. Hanya saja mereka menjadikan para wali dan orang-orang saleh syufa'a, yakni wusata indallah fi qada'i hawaijihim, sebagai perantara yang menghantarkan di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan kebutuhan-kebutuhan mereka. Yadbahuna lahum, mereka menyembelih dan memberikan sembelihan untuk mereka. Wa yanzuruna lahum, bahkan mereka bernadar untuk mereka. La li annahum yakhluqun aw yarzuqun aw yanfa'un aw yadurrun fi i'tiqadihim. Bukan karena apa? Bukan karena mereka itu bisa mencipta, memberi rezeki, memberikan manfaat, membahayakan dalam keyakinan mereka. Bukan. Wa innama li'annahum yatawassatuna lahum indallah. Cuma mereka meyakini bahwasannya mereka itu, para wali dan orang saleh, yatawassatuna, mereka bisa jadikan perantara yang memperantarai antara dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa yashfa'una indallah, bahkan mereka juga meyakini orang-orang saleh atau para wali tersebut bisa memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi aqidatul musyrikin, inilah keyakinan atau akidahnya orang musyrikin. Wa anta lamma tunaqishal an kuburiyan. Sekarang kalau kamu mengajak bicara, bermunaqashah dengan orang kuburian, orang yang penyembah kuburan atau pengagung kuburan, minal kuburiyin, daripada kuburin-kuburin yang ada itu. Yaqul hadzal maqalah sawa'an bisawa'. Dia akan mengatakan pembahasan ini sama-sama. Yaqul ana adri, aku tahu, anna hadzal wali, bahwasanya wali ini, au hadzal rajul saleh, atau laki-laki saleh ini, la yadur wa la yanfa. Mereka mengatakan seperti itu. Dia akan mengatakan kepadamu, kami itu tahu wali ini, laki-laki saleh ini tidak membahayakan, tidak pula memberi manfaat. Walakin inilah titik kekeliruannya. Walakin, akan tapi, huwa rajulun salihun, dia laki-laki saleh, wa uridu minhu asy-syafa'ah li indallah, dan aku inginkan darinya, dari laki-laki saleh itu, agar memberikan syafaat untukku di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah kesyirikannya. Barakallahu fiikum wa hafizakumullah. Wasyafa'atu fiha haqqun wa fiha batil. Padahal syafaat itu ada yang benar, ada yang batil. Asy-syafa'ah allati hiya haqqun wa sahihatun hiya ma tawaffar fiha syartan. Syafaat yang di dalamnya ada kebenaran dan benar, hak. Itu adalah syafaat yang terpenuhi padanya dua syarat. Syafaat yang terpenuhi padanya dua syarat. Asyaratul awal, syarat yang pertama, antakuna biidnillah. Jadi syaratnya yang pertama adalah syafaat tersebut terjadi dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, bukan izin wali, bukan izin orang-orang saleh, tapi dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Wa syartus tsani, dan syarat yang kedua, an yakunal masyfu' fihi, hendaklah orang yang diberikan syafaat padanya min ahli tauhid. Termasuk ahli tauhid. Orang yang dimintakan syafaat untuknya itu adalah termasuk ahli tauhid, ai min usatil muwahhidin. Maksudnya dia itu adalah ahli tauhid tapi berbuat maksiat. Dalam artian dia tuh bukan semata-mata murni gitu, tidak. Cuman yang diberikan syafaat atau yang dimintakan syafaat itu adalah dari kalangan apa? Usatil muwahhidin. Ahli maksiatnya orang ahli tauhid. Karena perbuatan maksiat, pelaku dosa besar itu apa? Itu masih diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhiratnya tahta masyiatillah. Tergantung dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insya'a adzabahu wa insya'a ghafaralah. Jika Allah Taala menghendaki Allah Taala menghendaki untuk mengadab dia, Allah Taala akan mengadab. Dan jika Allah Taala menghendaki untuk diampuni. Kemudian masukkan dalam surga. Dua syarat itu ya. Syarat pertama adalah hendaklah syafaat tersebut terjadi dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang dimintakan syafaat, atau orang yang diminta syafaat tersebut adalah ahli tauhid. Ay min usatil muwahhidin, ay yakuna al-masyfu' fi
Ya kan, yang diminta syafaat padanya adalah ahlu tauhid. Walaupun dia berbuat maksiat. Wa in ikhtalla syartun min asy-syartaini fa syafa'atu batilah. Namun apabila ikhtalla, terhilangkan salah satu syarat daripada dua syarat tersebut, maka syafaat tersebut adalah batilah. Allah Ta'ala berfirman, "Wa man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih." Allah Ta'ala berfirman, "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih." Siapa yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan seizinnya? "Wa la yashfa'una illa liman irtada." Dan tidaklah mereka bisa memberikan syafaat kecuali bagi siapa yang Allah Ta'ala ridhai. Wa hum usatul muwahhidin, mereka adalah usatul muwahhidin, ahlu tauhid yang berbuat maksiat. Ammal kuffar wal musyrikun, adapun orang kafir, orang-orang musyrikin, fama ta'fa'uhum syafa'atus syafi'in, maka tidak bermanfaat sedikit pun untuk mereka syafaatnya orang yang beri syafaat. Malidz zalimina min hamimi wala syafi'in yuta'. Tidak ada bagi orang zalim, orang yang berbuat kesyirikan, min hamimin, seorang penolong, wala syafi'in yuta', tidak pula pemberi syafaat yang ditaati, enggak ada. Naam. Fa haula'i sami'u bisyafa'ah wa la 'arafu ma'naha. Mereka itu mendengar tentang syafaat tapi tidak mengetahui maknanya. Warahu yatlubunaha min haula'i biduni idznillah azza wajal. Kemudian mereka pergi meminta syafaat tersebut kepada mereka, para wali, orang-orang saleh, tanpa seizin Allah Subhanahu wa taala. Bal talabuha, bahkan terkadang mereka minta syafaat tersebut liman huwa musyrikun billah, kepada orang yang berbuat syirik kepada Allah Ta'ala. Tidak diterima, tidak dikasih. Nah, harus dengan seizin Allah Ta'ala, dan harus yang dimintai itu adalah apa? Ahlu tauhid. Nah, barakallahu fikum. Kemudian bal talabuha liman huwa musyrikun billahi la tanfa'uhu syafa'atus syafi'in. Bahkan terkadang mereka minta syafaat tersebut kepada orang yang dia itu berbuat syirik kepada Allah Ta'ala, yang tidak bermanfaat syafaatnya orang yang memberi syafaat. Fahaulai yajhaluna ma'na syafa'ah al-haqqah wa syafa'atul batilah. Maka mereka itu bodoh, tidak paham tentang mana syafaat yang benar dan syafaat yang batilah. Barakallahu fikum. Itulah berkaitan masalah syafaat. Bahwasannya mereka, alasan mereka, kita itu cuma menjadikan perantara saja. Kita yakin, tahu bahwasannya orang-orang saleh, kemudian para wali itu tidak memberi manfaat, tidak pula memberikan bahaya, tidak pula mencipta, tidak pula memberi rezeki. Tapi, kata mereka, tapi kita hanya saja menjadikan mereka itu perantara-perantara. Karena kita banyak dosanya. Dan tidak mungkin kita ini terima di sisi Allah Ta'ala. Ini sangkaan mereka ya. Kita paling banyak dosanya. Dan kita tidak ingin kalau seandainya kita itu menghadap di sisi Allah Ta'ala dalam keadaan dosa yang banyak. Jadi kita memakai perantara. Nah, perantara kata mereka apa? Yaitu para wali, orang-orang saleh. Sehingga mereka tidak mau minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah ya. Kesyirikan dalam berkaitan masalah tauhid, al-uluhiyah. Adapun rububiyah, mereka meyakini, mengakui bahwasanya yang mencipta, memberi rezeki, yang mengatur alam semesta, kemudian yang memberikan manfaat dan juga menghilangkan madarah malapetaka, Allah Subhanahu wa taala, yakin. Tapi dari sisi lain mereka berbuat kesyirikan dalam al-uluhiyah, yang itu padahal intinya, dalam artian kalau sekedar pengakuan tauhid ar-rububiyah, itu belum memasukkan mereka dalam keislaman. Sebagaimana kaidah yang pertama yang sudah kita sebutkan. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sekian dulu yang sampaikan. Semoga bermanfaat bagi diri anak pribadi dan kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.